Bawa minasang. Oke, suara saya aman atau putus-putus? Kalau aman jempol, kalau putus-putus silang. Oke, aman ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau infokan dulu ke minasang. Insya Allah, walaupun hari ini atau malam ini kita berjauhan ya, secara online, tapi saya mau minasang tetap aktif. Jadi buat minasang yang join menggunakan handphonenya gitu, handphonenya join ke Zoom, silahkan persiapkan jari-jarinya untuk mengetik di kolom chat Zoom ya. Tapi bagi minasang yang tidak join di Zoom, silahkan nanti untuk komentar-komentarnya yang saya pinta boleh kirim secara japri ke saya untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Tuh. Oke? Dipersiapkan ya buku catatannya di depannya, silahkan dipersiapkan. Terus handphonenya dipersiapkan untuk komen atau untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke. Sudah siap semuanya malam ini untuk menyimak materi? Boleh kasih jempolnya? Oke, sip, mantap. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Hari ini adalah PPT yang baru saya upgrade banget tadi pagi ya. Malam ini kita akan membahas terkait financial level up. Nah, ini saya coba pakai bahasa Jepang. Isuramu kinyu sukiru de jinsei o rebe ruopo. ini Jepang ya. Tapi untuk Indonesianya boleh kita next. Ini sedikit profil saya yang tadi udah disampaikan sama Budaya. Boleh next lagi. Oke, nah jadi level up your life with Islamic financial skills. Ini tema besarnya ya. Jadi arti bahasa Indonesianya adalah tingkatkan hidup kalian dengan kemampuan keuangan Islami. Nah, di sini saya mau mention nih, Islamic financial. Nah, Islamic financial apa tuh? Kayak keuangan Islami, keuangan syariah. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pernah dengar atau baru dengar juga. Nah, nanti malam ini kita akan bahas-bahas tipis-tipis ya terkait ini. Intinya yang bakal kita bahas malam ini adalah level up untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Oke, boleh di next? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, siapkan jari-jari kalian untuk mengetik di kolom chat Zoom. Siap, guys? Ini saya mau ngasih pertanyaan. Nah, boleh di next lagi? Yang nggak lewat Zoom, yang nggak join lewat Zoom, silahkan buka WhatsApp japri ke saya ya untuk jawab pertanyaan ini. Boleh di next? Nah, di sini sebelum kita mulai ke pematerian, saya akan bridging dulu nih ke teman-teman. Pertanyaan sebelumnya lagi. Yang ada pertanyaannya. Mundur lagi. Ini kita mundur lagi. Kayaknya PPT-nya tadi agak teliti. Oke. Nah, ini ya. Sebelumnya lagi, yang atasnya lagi. Oke. Boleh ke atas lagi PPT-nya. Ke slide sebelumnya. Yang ada tulisan jawab pertanyaan ini. Kayaknya di saya agak nge-lag nih. Ya kan bener, nge-lag.
Recording in progress. Bukan jadi co-host. Ini Oke, bukan host ya nih, co-host. oke. Kalau host. Maaf ya Mina, tadi internetnya sedikit kelempar. Nah, ini ya, jawab pertanyaan ini. Tolong dijawab. Bentar, Kak Hafsa. Iya. Halo, Kak Halo? Hafsa. Iya. Tolong jadiin co-host dulu, nanti keputus. Oke. Saya nanti saya jadiin co-host lagi ke host. Oke. Hafsanya. Make host ya. Oke. Ini co-host, jangan host. Baik, lagi. Salah. Ya, oke, silakan Kak. Ya, makasih banyak Bu Dea. Oke, lanjut. Silahkan di komen di kolom chat Zoom dan japri ke saya. Ya, tidak, sudah. Pokoknya jawaban singkat. 1, ya atau belum gitu ya. Apakah teman-teman udah punya goals atau impian? Terus udah punya apakah untuk mencapai tersebut memerlukan budget? Tuh punya. Oke, jawabnya boleh langsung 3 pertanyaan ya. Punya, perlu, belum mempersiapkan secara matang. Punya, ya sudah. Oke, mantap, ada yang sudah mempersiapkan secara matang. Yang lain? 1, punya. Saya yakin semuanya pasti punya. Nah, ada 2 nih yang tulis jawaban untuk nomor 3 tuh belum punya perencanaan, belum mempersiapkan secara matang. Perlu, oke, punya, oke, belum. Nah, ini kalau saya lihat dari informasi yang teman-teman sampaikan, banyak banget nih yang belum mempersiapkan atau belum mentargetkan budgeting untuk mencapai targetnya. Oke, boleh di next lagi. Oke, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Ada 5 pertanyaan. Oke, sedikit demi sedikit punya. Oke, mantap. Nah, siap-siap pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pertama, apakah minasang, bentar, kita tunggu ya. Nge-lag sedikit nih. Ini yang belum komen lewat Zoom, silahkan komennya japri WhatsApp ke saya ya. Jadi saya bisa tahu juga. Gitu. Oke. Di sana masih enggak PPT-nya. Oke. Nah, saya bacain aja ya. Oke, yang selanjutnya silahkan komen di kolom chat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada 5 pertanyaan. Wait. Belum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya minasang nih Allah amanahin uang 100 juta ke minasang ini, apa yang bakal minasang lakukan terhadap uang tersebut? Oke, Bapak Bu Dea, ini saya coba share screen dari handphone ya. Kalau misalnya saya masih nunggu jawaban minasang ya, silakan kalau chat di kolom komentar. Kalau misalnya minasang amanahkan uang 100 juta, kira-kira minasang udah kepikiran belum uangnya buat diapain? Bakal diapain nih uangnya?
Oke, saya tunggu jawabannya minasang di kolom chat. Suara saya aman? Suara saya aman? Aman. Oke, jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya hari ini Allah amanahin 100 juta ke minasang, oke, sebagian membuat usaha, sebagian dikasih ke orang tua dan sisanya ditabung. Oke. Kemudian ini dari Mailani. Nah, kalau lama berarti tandanya belum kepikiran nih uangnya buat apa. Ya. Oke. Nah. Oke. PPT saya aman ya, PPT saya. Bentar. Kalau yang tadi udah ngasih jawaban nih, udah tahu kalau dikasih amanah uang 100 juta, udah bisa jawabnya secara sistematika, misalnya udah jelas gitu pembagiannya, 20 juta untuk ini, 30 juta untuk ini, 50 juta untuk ini. Berarti artinya minasang sudah terbiasa untuk mengalokasikan keuangan. Tapi bagi yang belum, berarti kelihatan nih, belum terbiasa untuk pengalokasian keuangan. Oke. Nah, di sini jawabnya cepet juga ya di kolom chat. Apakah udah punya tujuan keuangan? Terus udah punya pencatatan uang keluar masuk belum? Nah, saya mau tahu nih, minasang udah pernah nyatet belum nih pencatatan uang keluar masuknya? Terus yang ketiga, setiap bulannya lebih besar pengeluaran atau pemasukan? Terus yang keempat, seperti apa lifestyle-nya minasang nih? Apakah yang tim hedon, tim hemat, balance? Terus yang poin kelima, apakah minasang udah punya tabungan atau belum? Silahkan chat di kolom komentar, saya mau tahu ini dulu terkait 5 poin ini. Oke. Saya mau ngeliat jawabannya dulu. Kejauhan. Oke. Poinnya boleh langsung poin 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa 5 apa gitu ya. Tadi nomor 1, apakah sudah ada pemasukan lebih banyak pemasukannya? Oke, bagus. Levelnya balance. Terus ada yang sudah punya tabungan, ada yang belum punya tabungan. Waduh, bonceng Mailani, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Oke. Balance. Lebih banyak pemasukannya, nice. Ada yang belum punya tabungan. Ada yang belum. Poin 2, banyak yang belum. Dan poin 5, terkait tabungan, beberapa juga belum. Ada yang banyak pengeluarannya. Oke. Oke, kita next ya. Oke, buat yang di poin 1-nya itu belum punya tujuan keuangan, udah gitu pencatatan keluar masuknya belum punya, ditambah pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan, ditambah lagi astagfirullah ya, ini lifestyle-nya tuh hedon plus nggak punya tabungan, perbanyak istighfar bareng-bareng. Yuk sama-sama astagfirullahalazim. Nah, mari kita perbaiki diri kita. Oke. Nah, ternyata ini loh masalah umum anak muda soal uang. Nggak punya tujuan keuangan, nggak ada pencatatan, terus gaya hidupnya tinggi.
ikut-ikutan tren. Siapa yang di sini kalau misalnya ada produk skincare murah atau influencer-influencer yang apa ya, ada suatu produk yang baru langsung buru-buru kepengen CO di Shopee? Angkat tangan, ngaku. Nah, itu berarti artinya masih ikut-ikutan tren. Nah, ini harus lebih dipertimbangkan. Kalau yang seperti itu artinya kita belum bijak dalam keuangan gitu ya, karena masih ikut-ikutan. Kalau yang mereka sudah bijak, mereka pasti akan berpikir, oh kalau aku beli barang ini kira-kira tujuannya untuk apa ya. Jadi semua itu bertumpu pada tujuan, kembali lagi ke tujuan kayak gitu. Jadi usahakan ketika minasang mau mengeluarkan sesuatu itu ada tujuannya. Kenapa sih saya harus beli ini? Kenapa saya harus melakukan mengeluarkan uang untuk ini gitu. Terus lagi pengeluaran tadi lebih besar daripada pemasukan, jadi jomplang tuh. Terus nggak punya tabungan yang konsisten, udah gitu ketergantungan pada utang konsumtif. Dan yang terakhir nggak tahu nih aturan halal haram. Nah, saya mau tanya dulu, minasang udah tahu belum apa yang namanya utang konsumtif sama produktif? Boleh di chat di kolom komentar ya. Oke, sebentar. Oke, siap. Nah, di sini ada perbedaan utang produktif sama utang konsumtif. Jadi, kalau yang produktif itu dinamakan produktif, itu kalau misalnya minasang ngeluarinnya itu memang buat meningkatkan aset yang sudah dimiliki gitu. Contohnya, minasang mau bangun usaha, akhirnya pinjem modal dulu ke temen atau ke kenalan. Nah, itu bisa jadi utang produktif. Tapi kalau utang yang konsumtif, dia tuh buat memenuhi keinginan. Kayak misalnya apa ya, ngelihat teman handphone baru, iPhone gitu, aku jadi pengen iPhone mumpung di Shopee ada Shopee Pay Later, saya bayarnya nanti aja deh. Nah, itu tuh untuk memenuhi keinginan gitu. Nah, sama saya mau ngingetin lagi ya, itu yang namanya Shopee Pay Later kayak gitu-gitu itu tidak boleh ya minasang, itu dilarang dalam Islam karena itu ada unsur ribawinya. Tapi saya yakin minasang di sini mudah-mudahan semuanya terhindar dari hutang-hutang yang seperti itu ya. Tuh. Tapi itu benar-benar harus dihindari ya, yang pinjol, yang Shopee Pay Later, atau pokoknya yang beli bayarin nanti. Nah, itu harus dihindari, apalagi yang pembelian sifatnya online kayak gitu. Nah, itu tidak, karena ada ribawinya, jadi itu tidak boleh dalam Islam gitu. Nah, ini kita skip aja. Nah, lalu dengan permasalahan-permasalahan yang tadi, jadi apa sih solusinya? Solusinya adalah, kalau misal saya baca ya, ini ada quotes dari bukunya Robert Kiyosaki. Mereka mengira uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah dan tidak menyadari bahwa kurangnya pendidikan keuangan mereka lah yang jadi masalah. Jadi sebenarnya problemnya tuh di sini banyak banget ya, orang punya penghasilan banyak gitu, tapi karena mereka nggak bisa ngelola keuangannya, jadi boncos gitu aja uangnya. Nyari uang emang penting banget gitu, kita memperbanyak keran pemasukan. Tapi kita juga harus dibarengi dengan pendidikan keuangan gitu. Nih, minasang mau kerja ke Jepang. Gaji di Jepang berapa? Lumayan kan? Dibandingkan gaji yang ada di Indonesia. Saya yakin minasang terbang ke Jepang karena ya gajinya lumayan gitu. Tapi kalau misalnya dengan gaji yang banyak itu minasang tidak dibarengi dengan pendidikan keuangan, ya udah boncos gitu aja gitu. Seperti yang saya pernah dengar dari cerita-cerita Papi Iman di angkatan-angkatan sebelumnya, ada tuh yang udah kerja berapa bulan tapi ternyata masih nggak punya tabungan kayak gitu. Nah, itu artinya belum bisa mengelolanya dengan maksimal tuh. Kalau nggak bisa dikelola, jadinya nanti kesannya jadi percuma ya, udah gajinya banyak-banyak tapi nggak kita kelola dengan baik. Nah, jawabannya adalah dengan financial knowledge atau pengetahuan keuangan. Makanya kenapa financial knowledge kita harus level up? Kenapa pengetahuan keuangan kita harus ditingkatkan, level up, dinaikkan gitu? Karena coba minasang, saya minta sekarang, saya kasih waktu 1 menit, silakan tulis di bukunya masing-masing di pencatatan tuh, Bismillahirrahmanirrahim, hari ini
saya berkomitmen untuk belajar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keuangan saya, karena ditulis tuh alasannya kenapa masing-masing di buku tulisnya. Kenapa saya minta Minasang tulis? Karena untuk mengafirmasi diri Minasang masing-masing gitu. Silahkan ditulis ya, saya kasih waktu 1 menit. Nah, nanti kan ini Minasang fotoin catatannya ya, nanti saya bisa ngecek mana yang beneran nulis, mana yang nggak nulis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berkomitmen untuk belajar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keuangan saya, karena silakan. Karena masing-masing orang pasti punya alasannya masing-masing, ya kan? Punya alasan, mungkin alasannya alasan umum, bisa juga alasan pribadi lainnya. Tuh. Kalau saya pribadi, waktu saya tuh mulai mencatat keuangan itu dari SMA. Waktu itu SMA karena saya seneng jualan. Nah, saya sambil nungguin Minasang sedikit cerita ya. Minasang sambil nulis. Waktu SMA itu saya suka jualan. Nah, pas suka jualan itu kan dicatat nih ya, uang keluar masuk jualan. Tapi uang masuk keluar pribadi itu belum dicatat. Akhirnya ada aja tuh yang namanya keuangan tuh nggak balance. Jualannya habis, tapi uangnya juga habis. Ternyata uangnya saya pakai buat jajan. Nah, yang setelah saya pelajari itu kan, minta pendapat sama teman saya, ternyata ya salah satu masalah krusialnya itu di bagian ini, di bagian pencatatan keuangan. Saya tidak mencatat keuangan saya yang pribadi kayak gitu. Oh ya, saya mau infoin ke Minasang juga, kalau misalnya ada materi-materi yang butuh di screenshot, silahkan di screenshot. Nanti di akhir saya mau ngasih challenge ke Minasang ya. Jadi perhatikan juga materinya baik-baik. Oke, lanjut ya. Kenapa? Karena ya tadi itu ya, biar nggak boncos, biar nggak kejebak hutang konsumtif, biar bisa mencapai mimpi-mimpi. Terus dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, itu tuh Minasang akan lebih mudah dalam mengelola resiko dan mengurangi stres finansial. Saya kemarin habis ikutan webinar dan di situ disampaikan gitu bahwa 30% atau 70% gitu orang yang dia tuh mengelola keuangan dengan baik itu tuh benar-benar mengurangi stres finansialnya. Dan karena uang ini adalah rezeki yang berbentuk materi atau amanah ya, yang Allah titipkan ke kita, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim mengelola rezeki yang Allah kasih dengan baik dan bijak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus dikelola secara syariah gitu? Karena kalau pengelolaan keuangan ini, saya bakal nyampain pengelolaan keuangan bukan hanya untuk kaya, tapi untuk mencapai keberkahan atau barokah. Kita ngapain sih hidup di dunia ini? Kan semuanya untuk mencari ridho Allah ya. Melakukan kegiatan. Minasang sekarang berangkat magang ke Medistra Utama untuk mencari ridho Allah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah gitu kan. Dan sama, dikelola keuangan kenapa harus secara syariah? Ya untuk dalam bentuk ibadah juga, untuk mencapai keberkahan hidup gitu kan, menjaga amanah rezeki yang Allah kasih dan bisa memberikan manfaat bagi umat melalui zakat, infak, dan wakaf kayak gitu. Terus pengelolaan keuangan syariah. Jadi apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan syariah itu? Nah, bagi teman-teman yang baru dengar nih, jadi proses mengelola pendapatan kan ada syariahnya tuh. Apa sih bedanya syariah sama yang bukan syariah gitu. Jadi kalau syariah itu berarti artinya ini pendapatannya Minasang dan pengeluarannya Minasang serta aset-asetnya Minasang itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi kalau nggak syariah, itu yang namanya orang mau nyari uang dari yang haram, itu ya udah it's okay aja gitu. Atau mau dikeluarin uangnya buat hal-hal yang haram, misalnya tadi riba, nipu, dan lain sebagainya. Nah itu kan yang haram tuh, itu artinya tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah gitu. Tapi kalau misalnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah, nah itu harus dijaga betul-betul, baik dari proses pendapatan keuangannya gitu kan, sampai pengeluarannya itu harus yang halal
atau sesuai dengan prinsip Islami. Nah, prinsip keuangannya tuh kayak gimana sih? Prinsip Islaminya tuh kayak gimana? Nah, yang pertama, sumber pendapatan harus halal, nggak dari riba, judi, apalagi penipuan. Ya, saya yakin di sini Minasang mudah-mudahan terhindar dari ini semua. Oh, sama satu lagi, ini mah sebagai kita ya perempuan-perempuan yang nantinya bakal jadi ibu rumah tangga. Nah, ini mah saya spill dikit ya. Ini kan kita masih lama ya proses untuk pencarian jodoh ya. Gitu kan, masih lama nih prosesnya ya kan. Nah, karena nih Minasang udah dapat informasi tentang ini nih, tentang keuangan syariah, ini saya nitip betul-betul Minasang perhatiin nanti ke calon suaminya Minasang. Jangan perhatikan dan tanyakan apakah mereka punya hutang riba, judi. Nah, ini harus Minasang tanyakan nanti ketika barangkali dari Minasang ada yang ta'aruf dulu sebelum menikah atau proses kenalan lainnya, itu ditanyain apakah dia terhindar dari riba dan judi, karena ini betul-betul sesuatu yang krusial banget ya di dalam negara kita, di masyarakat kita. Itu ada beberapa kalangan yang terjerat dengan hutang riba dan judi. Nah, ini kalau udah sekali aja kena nih Minasang, ini tuh beneran mereka tuh ada yang kalau mereka nggak benar-benar nggak benar-benar taubat nasuha, itu tuh susah buat keluar dari lingkaran riba dan judi itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Tapi kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang nggak baik kayak gini ya. Amin amin amin. Terus yang kedua, hindari pengeluaran yang haram atau mubazir. Dan jangan lupa yang poin ketiga, zakat, infak, sedekah, supaya keuangannya jadi berkah. Tadi jauhkan. Terus yang kelima, targetnya bukan cuma kaya tapi berkah dan bermanfaat. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktikal. Ya, siapkan, ini ada 5 langkah praktis mengelola cuan. Tadi saya udah nyampein kenapa sih kita harus aware tentang keuangan. Minasang juga udah nulis, udah mulai berkomitmen bahwa oke, saya bismillah mau mengelola keuangan gitu ya, belajar mengelola keuangan, belajar minimal kelola keuangan sendiri dulu ya sebelum menjadi ibu rumah tangga dan mengelola keuangan rumah tangga. Nah, ini proses belajar kita untuk menghadapi realita sesungguhnya nanti ketika sudah berumah tangga. Kita pelajari gitu dari sekarang. Nah, ada 6 langkah. Ini 6 langkah ini versi saya sendiri, yang versi saya setelah pelan-pelan belajar pengelolaan keuangan. Silahkan dicatat, dan habis ini kita juga sambil praktek bareng-bareng ya. Buat Minasang yang baru mulai, yang pertama baca doa, niatkan pengelolaan uang itu untuk ibadah. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Hari ini insya Allah saya akan mengelola keuangan yang Engkau berikan dengan baik gitu ya. Yang pertama, kita akan breakdown. Oke, buat budgeting atau planning keuangan. Sorry Minasang kalau misalnya saya kecepatan, tolong ingetin saya tapi via WhatsApp ya. Karena kalau misalnya via Zoom, saya harus geser dulu nih slide-nya biar bisa ngeliat komentarnya Minasang. Jadi kalau di WhatsApp kan nongol tuh notifnya di handphone saya. Tuh. Yang pertama, buat budgeting atau planning keuangan. Nah, silahkan Minasang langsung tulis di bukunya Minasang masing-masing. Setelah poin 1 ini, kasih judul ini, planning keuangan untuk gaji Kaigo. Gajinya sama dengan berapa, yang sudah ketemu KUMI-nya, yang sudah tahu nominal gajinya, silahkan tulis. Kalau misalnya yang belum tahu gajinya berapa, itu silahkan ditembak aja perkiraannya berapa. Nah, setelah itu di bawahnya tulis budgetingnya. Untuk budgetingnya itu, nah ini tips untuk pengelolaan pemasukannya ya, 10%. 10% itu, ini rulesnya, rules pengalokasiannya, ini sebagai contoh aja. 10% itu untuk zakat, infak, sedekah,
hadiah untuk keluarga. Hadiah untuk keluarga tuh maksudnya kan kita makan kalau sedekah kan boleh ke siapa aja ya, baik ke orang yang kita kenal maupun tidak kenal, ke teman-teman di Sumatera yang lagi bencana, ke saudara-saudara kita di Gaza. Nah juga yang pasti ke keluarga, itu yang menjadi prioritas kita gitu. Ring satu dulu, circle terdekat dulu gitu. Setelah circle terdekat, jangan lupa juga untuk infak sedekahnya dan zakatnya. Nah ini zakatnya kan biasanya kalau zakat penghasilan 2,5% ya gitu. Terus 20%-nya itu untuk tabungan atau investasi, baik investasi materi kayak emas dan lain-lain. Terus juga investasi pengetahuan, itu penting, investasi pengalaman. Jadi ada 3, saya mau nyampein juga sebagai anak muda, itu ada investasi yang penting banget kita, nggak kalah pentingnya dari investasi emas kayak gitu ya. Itu yang selanjutnya adalah investasi pengetahuan dan pengalaman. Nah ini penting banget minasang gitu. Jadi kalau misalnya minasang punya, Allah lebihkan rezekinya nih gitu, nah itu tuh jangan sungkan-sungkan untuk investasi ke pengetahuan dan pengalaman. Nah untuk pengalokasian selanjutnya 30%-nya untuk hutang atau cicilan. Bagi minasang yang masih memiliki hutang atau cicilan, itu dipenuhi dulu. 40%-nya baru buat kebutuhan harian yang sifatnya produktif. Terus Kak, kalau buat happy-happynya mana dong gitu kan? Kok di sini nggak ada sih buat kebutuhan, bukan kebutuhan, buat keinginan. Nah, kalau misalnya hutang atau cicilan ini sudah terpenuhi dengan baik gitu, sudah tuntaskan hutangnya, cicilannya, silahkan minasang mau tambahin buat keinginan, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya hutang dan cicilan ini masih ada, prioritaskan itu gitu, karena itu kan haknya orang lain ya, harus kita penuhi terlebih dahulu gitu. Kan kita nggak mau jangan sampai pas kita meninggal kita tuh masih menyisakan hutang, karena auzubillah gitu ya. Nah, oke. Ini silahkan ditulis ya budgetingnya, zakatnya berapa, infaknya, tabungan untuk LSI, kan LSI menyediakan tabungan ya, terus investasi emas fisik, terus hutang ke LSI-nya berapa ditulis. Itu misalnya hutang ke LSI itu yang cicilan ya, misalnya nanti per bulannya saya harus bayar 2 juta, 2,5 juta, nah itu ditulis 2,5 juta kayak gitu. Ini penulisannya boleh dalam bentuk rupiah, dalam bentuk yen juga boleh. Silahkan di planning si gajinya ini sampai nominalnya 0. Oke, saya bakal geser dulu ke Zoom. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait ini? Kalau misalnya ada, silahkan tulis di komen ya. Biasanya yang kayak gini nih, kalau lagi offline tuh banyak yang nanya soalnya. Tuh. Yang udah selesai nulis budgetingnya boleh kasih jempolnya. Kalau yang belum silahkan silang. Yang sudah selesai boleh kasih jempolnya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Silahkan yang belum dilanjutkan ya, diselesaikan. Itu sampai tulisannya 0 ya, sampai 0. Nanti saya bakal cek dari catatannya minasang yang minasang upload ke Google Form ya. Google Form sensi maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Oke, ini poin yang kedua. Oite, hindari hutang konsumtif. Ya, ini sekarang tugasnya di bukunya minasang, tulis lagi judulnya pencatatan keuangan pribadi Desember 2025. Itu ya. Ini yang bakal nanti saya cek juga nih.
terkait pencatatan keuangan pribadi yang bakal saya cek satu-satu, dan ini menjadi persyaratan juga minasang untuk mengikuti ujian nanti ya. Ininya harus diselesaikan, tugas pencatatan keuangan pribadinya. Silahkan ditulis sekarang minasang punya cash berapa, bukan sekarang tapi hari pertama minasang datang ke pondok itu minasang bawa uang cash berapa, terus di bank tulis nama banknya, itu nominalnya ada berapa. Misalnya saya waktu tanggal 13 tuh bawa cash 100.000, tapi di bank saya ada 1 juta misalnya, ya tulis aja misalnya di bank bank BSI ada 1 juta, tulis 1 juta. Terus kak saya juga punya e-wallet, ada Dana, ada Shopee Pay. Di Shopee Pay saya ada 500.000, tulis 500.000 kayak gitu. Dan di total itu jumlahnya ada berapa tuh. Silahkan ya, sambil dengerin sambil dikerjain ya minasang. Nah setelah ditulis cashnya berapa, saldo di bank dan di e-walletnya berapa, silakan minasang bikin tabel seperti yang saya contohkan ini nih. Seperti yang saya contohkan, tanggal, keterangan, masuk keluar, boleh pakai masuk keluar atau boleh kayak saya nih waktu dulu pertama kali nyatet itu debit kredit ya. Ini saya nyatet juga dari pertengahan bulan nih kayak minasang, dari sekarang kan pertengahan bulan ya. Nah ini contohnya ini deh, ada debit kredit gitu ya. Ini ya Allah kayak gitu, dan ditulis. Nah saldo yang tadi, total saldo yang minasang tulis tadi, yang cash berapa, bank berapa, e-wallet berapa, itu ditulis di tanggal hari pertama minasang datang ke pondok itu kan tanggal 13 Desember ya. Jadi tulis 13 Desember 2025, keterangannya saldo awal itu berapa pemasukannya, ditulis di situ. Terus saldonya dijumlahin 100.000. Nah bagi minasang yang sekarang kan tanggal 15, misalnya tanggal 14 sama 15 udah keluar uang nih buat paket internet, buat laundry, buat infak, buat apapun itulah, itu silahkan dicatat di situ ya. Dan saya minta pencatatan keuangan ini minasang tulis selama minasang di pondok ini, minasang udah ada uang masuk keluar apa aja gitu ya. Baik yang tiba-tiba di kegiatan acara minasang dikirimin uang dari orang tua, itu ditulis, misalnya dari ayah, dari ibu berapa gitu ya, itu ditulis saldonya berapa totalnya. Jadi si total saldo ini itu total dari uang cash, bank, sama e-walletnya gitu ya. Sampai sini poin kedua, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada langsung komen ya, baik boleh di Zoom boleh atau japri pribadi. Soalnya saya ngejar waktu jadi ngomongnya agak cepat. Belum. Aman? Semuanya udah bikin tabelnya? Udah bikin tabelnya belum? Kalau udah jempol, kalau belum silang. Oke, Anisha Inaya udah bikin tabelnya? Udah. Nanti tinggal diisi ya. Terus oke. Shalom udah bikin tabelnya? Close nih, nggak kelihatan mukanya. Oke, Maya udah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, poin yang ketiga, pisah catatan keuangan pribadi dengan lainnya. Kalau misalnya di sini minasang ada yang diamanahkan menjadi bendahara, ya, itu silahkan catat gitu.
bendahara ya, uang bendahara kegiatan, atau bendahara atau uang kas gedung misalnya, uang kas gedung, uang kas buat ustazah, bayar ustazah. Nah, itu harus dipisah masing-masing. Terus bagi minasang yang punya usaha, nanti nih ke depannya minasang mau sambil bangun usaha, itu wajib banget ada catatan keuangan pribadi sama keuangan usaha. Itu jadi harus benar-benar dipisahkan. Nah, ini kayak saya waktu itu waktu lagi zaman-zamannya kuliah, ini lagi yang sebelah sini nih, ini keuangan toko, terus ini tuh waktu itu saya dijadiin bendahara. Bendahara ini tempat saya ngajar. Terus ini ada pencatatan keuangan. Dulu saya waktu awal nyatet tuh mulai istiqomah 2021, itu tuh dimulai dari buku tulis juga gitu. Nah, terus yang akhirnya setelah 2 tahun pakai buku tulis, saya ganti ke aplikasi gitu, ke aplikasi pencatatan keuangan. Tapi waktu itu saya aplikasinya cuma bertahan 1 tahun gitu. Selanjutnya saya pindah lagi ke spreadsheet, yang dia tuh kalau di aplikasi kan ini ya, kalau kita mau ngelihat rekapannya, mundur-mundurnya itu bisa bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi kalau kita mau bikin perbandingannya tuh agak susah. Dan kalau misalnya mau dapetin resume gitu, ya pokoknya hasil si pencatatan keuangannya, mereka tuh ada beberapa yang harus premium. Udah gitu kalau misalnya aplikasinya kehapus atau ke clear data, itu tuh hilang semua pencatatannya gitu, nggak kesimpan. Akhirnya saya memutuskan buat pindah ke spreadsheet gitu. Nah, ini contoh si spreadsheetnya yang saya pakai ya. Ini mah template aja ya, ini mah contoh doang tuh, nominalnya juga contoh ya. Nah, si spreadsheet ini saya tulis ada pemasukan and expenses tracker, ada income tracker ya. Jadi tracker pemasukan, tracker keuangan, dan di sini juga ada pengkategoriannya. Nah, ini nih. Kategori keuangannya apa gitu. Oke, saya tahu nih pengeluarannya misalnya udah 400.000, tapi 400.000 tuh untuk apa aja? Nah, di sini tuh bisa terlihat gitu, karena ada history atau ada pencatatannya dengan jelas. Dan di sebelah kanannya itu bakal ada kayak rekapannya, summary-nya atau kesimpulannya atau rangkumannya gitu. Oh, udah keluar buat savings, buat tabungan 300.000, buat afterlife investment tuh infak, sedekah kayak gitu-gitu. Itu udah sekian kayak gitu. Ini mah contoh aja ya. Terus di dalam spreadsheet-nya itu ada si pencatatan income, expenses dan sebagainya gitu ya. Ada pencatatan keuangan juga. Nah, di sini minasang ada yang tertarik mau pakai spreadsheet? Ada yang tertarik mau pakai spreadsheet? Tunjuk saya. Ada yang tertarik pakai spreadsheet? Oke, nah spreadsheet ini, positifnya dari spreadsheet ini tuh dia sifatnya jangka panjang, karena dia kan kesimpannya di Gmail ya. Jadi dia tuh jangka panjang. Beda sama yang kayak di aplikasi kayak gitu. Itu kalau aplikasinya kehapus, itu pencatatannya hilang semua tuh. Gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan waktu itu pindah ke spreadsheet. Nah, ini adalah spreadsheet yang saya buat sendiri. Kalau saya jual, itu tuh segini nih harganya, dari 20.000 jadi 10.000, jadi 9.799. Dan itu tuh free spreadsheet habit tracker. Ini mah saya kayak promosi jatuhnya. Tapi di sini kalau misalnya ini udah murah banget. Tapi saya mau ngasih info lagi ke minasang. Coba ada yang mau? Kalau ada yang mau, boleh komen mau ya. Saya mau ngasih info lagi free buat minasang yang mau dapat free. Nanti saya infoin di akhir. Oke, next dulu ya. Yang poin kelima tadi kita lanjutin dari pencatatan itu adalah jangan lupa untuk sedekah, menabung, investasi, dan membangun aset. Nah, ini gaji kita itu nggak 100% punya kita guys, tapi ada bagian orang lain yang harus kita salurkan lewat infak,
dan sedekah gitu ya. Ini bisa investasi, bangun aset ya, ditabung. Jangan lupa tabungannya itu kalau misalnya mau beli emasnya secara offline ya minasang, jangan secara online. Oh iya, nanti kalau misalnya minasang kerja ke Jepang terus mau nabung emas, tapi kan minasang jauh nih di Jepang, terus gimana dong caranya? Ya minasang bisa beli emas yang di Jepangnya, atau kalau mau beli emas yang di Indonesia, itu saran saya ya, minasang titipin uangnya ke keluarga, terus minta tolong keluarga untuk beliin emasnya secara langsung di tempat pembelian emas gitu. Jadi usahakan jangan beli secara online, apalagi ada di beberapa keuangan bank-bank keuangan gitu namanya tuh nabung emas. Nah itu sebenarnya udah banyak banget ya nabung emas, terus emas online, emas digital. Nah tapi kalau saya setelah saya pelajari lagi, itu tidak direkomendasikan karena dia tidak sesuai syariah, tidak sesuai akad pembelian yang diatur dalam Islam gitu. Jadi daripada kita nauzubillah gitu kan, Allah nggak ridho terhadap kita gitu, jadi dihindari aja gitu. Jadi sebaiknya belinya secara offline ya gitu. Terus yang keenam, evaluasi dan jangan berhenti. Kalau misalnya minasang kemarin punya pengeluaran yang tapi lupa itu tuh apa, itu ditulis aja kayak pengeluaran ghosting. Itu saya ada tuh pencatatan keuangan pengeluaran ghosting kayak gitu. Nah ini nanti saya harapannya dari materi ini minasang bisa istiqomah untuk mencatat keuangannya tuh sampai akhir, sampai minasang berumah tangga, sampai minasang punya cucu. Nah itu mudah-mudahan istiqomah ya nyatat keuangannya tuh. Dan caranya gimana sih Kak biar istiqomah? Kan kadang kan udah malas gitu ya kalau pencatatan keuangannya kemarin tuh lupa. Nah itu caranya adalah tulis aja itu udah tuh, misalnya pengeluaran yang nggak tahu kemana, tulis aja. Misalnya kok di catatan saya sisa uangnya 400.000, tapi kok realnya saya cuma megang 300.000 ya, 100.000-nya kemana? Udah tulis aja pengeluaran ghosting 100.000. Itu yang saya lakukan dari 2021 sampai sekarang. Kalau misalnya saya lupa itu uangnya kemana, tiba-tiba nggak balance aja tuh, udah saya tulis pengeluaran ghosting kayak gitu ya. Itu nah jadi bukan banyaknya uang yang bikin kita tenang, tapi keberkahannya gitu. Karena di sini kan kita mau cari berkahnya ya, mau Allah ridho. Jadi sampai ke keuangan aja itu udah diatur nih dalam Islam gitu. Seperti apa sih yang sesuai ketentuan Islam? Yang tadi yang dikelola dengan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan syariah. Mulai dari jumlah kecil. Kalau misalnya saat ini minasang kan belum pegang gaji kan, semuanya keuangan masih dari orang tua. Nah walaupun dari orang tua itu juga dikelola gitu. Justru dari hal-hal yang kecil ini, ketika kita konsisten, itu nanti akan terbiasa ketika sudah diamanahkan keuangan yang besar gitu. Karena inget ya, di Jepang nanti gaji yang besar itu amanah ya, dia nggak sekedar rezeki, tapi itu adalah amanah yang Allah kasih buat kita gitu. Ja ishoniyate mimasho, nggak gitu kan adanya, ulang-ulang. Ja ishoniyate mimasho. Kalau gitu ayo kita coba sama-sama. Oke. Itu tadi ya materi yang sudah saya sampaikan. Nah saya mau ngingetin lagi. Pertama, pencatatan yang tadi budgeting keuangan, silahkan yang masih kosong-kosong itu dipenuhi ya, diisi. Terus kemudian yang kedua, tabel pencatatan keuangan silahkan juga diisi tuh ya, silahkan dipenuhi pencatatan keuangannya. Terus yang ketiga, ini saya mau ngasih challenge bagi minasang yang mau
template keuangan yang spreadsheet tadi yang saya contohin, silahkan minasang bikin story Instagram dari pematerian saya malam ini, baik mungkin screenshotan atau apapun itu, terus bikin story di Instagram dan tag ke Instagram saya plus follow Instagram saya. Nah, itu saya kasih bebas jangka waktunya mah sampai kapan aja, sampai minasang selesai kegiatan di LSI juga, di LSI sampai kegiatan magang itu juga gak apa-apa. Tapi intinya pertama harus follow, kedua bikin story-nya. Nah, kalau udah kasih buktinya ke saya, nanti saya kasih template spreadsheet tadi secara gratis. Ayo, siapa yang mau? Saya udah infoin gratis nih. Silahkan ya, dibikin story-nya gitu. Di-share informasi, jadi insight pematerian yang minasang dapat dari kegiatan malam ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat minasang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini harusnya